Kalian pernah ngerasa nggak sih, kalau kalian habis ngerjain sesuatu yang penting, justru ada timbul rasa yang nggak puas dalam diri kalian, dan kalian mulai bertanya, apa yang harus dikerjain lagi? Ini yang aku alamin kemarin. Setelah ngerjain banyak sekali video dan juga tulisan dan berbagai pekerjaan lain, aku tuh ngerasa bahwa kayaknya aku harus ngelakuin hal lain deh, harus ngelakuin tugas lain deh. Seolah semuanya itu nggak ada habisnya. Anehnya adalah setelah ngelakuin banyak hal, bukannya ngerasa produktif, malah justru ngerasa bersalah. Harusnya lebih produktif lagi dong. Nah, ternyata fenomena ini tuh nggak hanya terjadi sama aku, juga terjadi sama 40% orang lainnya. Nah, data terbaru di tahun 2024 itu bilang bahwa 40,9% orang di Jakarta Selatan itu ngalamin burnout. Nggak cuma di Jakarta, ternyata 82% lainnya kerja di seluruh dunia itu ngalamin hal yang sama. Padahal mereka itu juga suka sama pekerjaannya. Terus kalau suka, emangnya hal ini tuh kejadian karena apa? Ini dibahas sama filsuf Korea Jerman, Byung-Chul Han. Kita itu sekarang hidup di achievement society, atau masyarakat yang berorientasi pada tujuan dan juga produktivitas. Di achievement society itu ada korban, dan korbannya adalah kita. Dan faktornya itu bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Ini yang dinamakan sebagai auto-exploitation, atau eksploitasi diri sendiri secara otomatis. Hal ini bikin kita jadi burnout. Nah, tapi timbul pertanyaan, mengapa ya di masyarakat yang semuanya serba bebas, semuanya itu bisa menentukan secara diri sendiri, malah justru timbul burnout. Padahal generasi-generasi sebelum kita yang hidup di masa opresi, di masa penuh penindasan, justru tidak mengalami hal yang sama. Dan itu ngejelasin ke kita bahwa kita udah berpindah dari masyarakat disiplin atau disciplinary society ke achievement society. Disciplinary society sendiri adalah masyarakat yang mengontrol lewat aturan dan larangan. Dalam beroperasi, masyarakat ini menggunakan prinsip may not atau jangan lakukan ini dan jangan lakukan itu. Kalau kalian ingat, waktu masih kecil, kalian itu sering diperintah untuk jangan melakukan ini dan jangan melakukan itu. Sedangkan sekarang kita hidup di achievement society, yaitu masyarakat yang mendorong pencapaian maksimal dengan slogan can, atau kalian bisa melakukan apapun. Slogannya itu yes, we can. Cara permukaan ini tuh terkesannya membebaskan ya. Tapi Han itu ngejelasin bahwa achievement society create this passive and losers. Yang artinya masyarakat pencapaian itu menciptakan orang-orang depresi dan pecundang. Bukan lagi madman dan criminals atau orang gila dan kriminal pada masyarakat disiplin. Ini menimbulkan yang dinamakan sebagai masalah mental atau mental health. Kita itu bukan lagi kriminal atau orang gila, tapi jadi orang yang depresi dan perasaan gagal yang nggak pernah habis. Meski kita tuh sebenarnya sudah melakukan hal semuanya secara terus-menerus dan bekerja keras. Transformasi ini itu ngerubah kita dari obedience subject ke achievement subject. Obedience subject adalah orang yang harus diperintah, sedangkan achievement subject adalah orang yang harus mengatur dirinya sendiri. Makanya ada istilah CEO of ourselves. Kita dituntut buat jadi CEO untuk diri kita sendiri. Masalahnya, menurut Han, auto-exploitation is a more efficient than allo-exploitation because a deceptive feeling of freedom accompanies it. Eksploitasi diri sendiri lebih efisien daripada dieksploitasi orang lain karena disertai perasaan bebas yang menipu. Maksudnya, itu auto-exploitation itu lebih efektif daripada allo-exploitation. Kenapa? Kita itu ngerasa bebas menentukan pilihan manapun yang kita mau. Padahal kita itu terpenjara sama pilihan kita sendiri. Dan ini itu lebih efisien daripada sistem yang mengatur manapun. Data itu mendukung observasi ini. 95% Gen Z Indonesia menginginkan work-life balance dalam karir mereka. Namun, paradoksnya, 51,3% juga mengalami work-family conflict tinggi. Terutama generasi sandwich yang harus mengurus orang tuanya dan juga anak mereka di samping juga mereka harus tetap bekerja. Yang membuat mungkin kita semua relate tentang teori ini adalah ketika kita justru nggak punya tujuan apapun, kita punya self-sabotage. Kita punya sabotasi diri sendiri, punya target-target tersendiri yang tekanannya itu lebih brutal 10 kali lipat dibandingkan target sebenarnya. Konsep yang paling revolusioner dari Han adalah violence of positivity, yaitu kekerasan yang muncul dari terlalu banyak hal yang positif. Bukan kekerasan yang menindas, tetapi kekerasan yang saturates dan exhausting.
Han tuh bilang bahwa the violence of positivity doesn't deprive, it saturates, it does not exclude, it exhausts. Kekerasan tradisional itu melarang atau mengambil sesuatu dari kita, tetapi kekerasan positivitas itu justru memberikan kita semuanya, memberikan kita pilihan yang menjadikan kita overwhelmed. Ini kenapa pendekatan work-life balance biasa atau tradisional itu kadang nggak cocok di masa sekarang, karena kita itu nggak lagi diserang sama faktor yang ada di luar kita, tapi faktor yang ada di dalam kita sendiri. Ini itu akibat dari excess of positivity atau kelebihan hal-hal positif yang malah bikin kita itu jadi overwhelming. Ini kenapa Han itu ngejelasin bahwa ada perbedaan fundamental antara penyakit imunologikal versus neurologikal. Penyakit imunologikal seperti infeksi itu berasal dari negativity of the immunological furin, sesuatu dari luar yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Namun, neurological illness seperti burnout, depresi, ADHD berasal dari excess positivity, sistem internal yang overload karena terlalu banyak stimulus positif. Han itu ngejelasin bahwa burnout syndrome occurs when the ego overheats, which follows from too much of the same. Ini tuh ngejelasin bahwa kita itu nggak diserang sama virus yang ada di luar kita, faktor eksternal itu, enggak. Tetapi ini tuh overheat dari dalam overproduction kita. Terlalu banyak overproduction, overachievement, terlalu banyak pencapaian, dan overcommunication atau terlalu banyak komunikasi. Data Jakarta itu nunjukin bahwa meskipun work-life balance yang sekarang itu digembar-gemborkan, burnout risk tetap 5,6 kali lebih tinggi dengan work-family conflict. Hal ini membuktikan bahwa masalahnya bukan karena workload atau boundaries yang ada, melainkan positive overload. Kebanjiran hal-hal positif yang ada, kayak yang udah dijelasin tadi. Nah, data yang lain adalah 63 pekerja di Asia Tenggara itu ngalamin burnout. Dan meskipun Indonesia itu relatif lebih rendah dibandingkan negara lain, angka ini tuh tetap mengkhawatirkan kita semua. Problem fundamental kita bukan pada negative constraint, melainkan pada positive overload. Kita tenggelam dalam infinite possibilities, kemungkinan yang tidak ada ujungnya, endless optimization, perpetual self-improvement, dan ini tuh disimpulkan sama Han. The achievement subject finds itself fighting with itself. Subjek pencapaian itu mendapati dirinya berperang dengan dirinya sendiri. Han itu bilang bahwa multitasking is a commonplace among wild animals. It is an attentive technique indispensable for survival in the wilderness. Multitasking itu biasa banget terjadi di hewan liar. Ini adalah teknik perhatian yang sangat penting untuk bertahan hidup di alam liar. Jadi, ketika kita berpikir bahwa multitasking itu adalah kemajuan, justru sebaliknya, itu adalah naluri alamiah yang primitif yang kita punya. Dan yang berarti adalah kemunduran buat kita semua. Han itu ngejelasin bahwa an animal busy with the eating must also attend other tasks. In the wild, the animal is forced to divide its attention between various activities. That is why animals are incapable of contemplative immersion. Hewan yang sedang makan, dia tuh juga harus berjaga-jaga. Artinya dia melakukan tugas yang lain. Karena ketika dia makan, dia mungkin aja disergap sama hewan buas. Itulah kenapa hewan itu nggak mampu melakukan perenungan yang mendalam seperti manusia. Contemplative immersion, maksud Han ini, adalah kemampuan fokus yang mendalam, atau biasa kita sebut sebagai kontemplasi. Sesuatu yang cuma bisa dilakukan oleh manusia ketika merasa aman dan tidak dalam mode survival. Data research mendukung observasi ini. Multitasking itu dapat menurunkan produktivitas hingga 40%. Sementara deep work dapat meningkatkan produktivitas 47%. Perbedaan yang sangat-sangat signifikan. Penelitian di Indonesia itu nunjukin bahwa social media addiction itu berpengaruh langsung terhadap burnout. Gen Z yang dikenal sebagai digital native, ironisnya itu menjadi korban dari digital chaos yang ada. Han itu mengutip Walter Benjamin tentang deep boredom sebagai dream bird that hatch the egg of experience. Deep boredom di sini bukan konotasinya itu negatif, tetapi lebih kepada kondisi mental yang memungkinkan kreativitas dan insight itu masuk.
ke dalam diri kita. Seperti saat kita lagi ngelamun dan tiba-tiba dapat ide yang brilian. Namun Han itu ngejelasin bahwa purely hectic rush produce nothing new. It reproduces and accelerates what is already available. Ketika kita terburu-buru, itu nggak akan menghasilkan apapun. Itu hanya akan mereproduksi atau mempercepat sesuatu yang udah ada. Kita itu jadi kehilangan vita kontemplatif. Contemplative life atau kehidupan yang mengutamakan kontemplasi atau pengalaman mendalam. Hal ini tuh kita gadaikan demi absolutization vita aktif. Kehidupan yang hanya fokus pada aktivitas dan produktivitas. Padahal Han itu bilang bahwa we owe the cultural achievement of humanity which include philosophy to deep contemplative attention. Kita itu berhutang pada pencapaian kebudayaan manusia, itu pada filsafat dan kehidupan yang kontemplatif. Nah, konteks Indonesia itu sangat relevan sama apa yang disampaikan oleh Han, di mana 6,3% karyawan swasta yang ada di Indonesia itu mengalami gangguan mental emosional. Digital tools atau handphone yang biasa kita kenal itu, yang menjanjikan konektivitas itu justru menjadikan kita seperti hamster yang berlari dalam roda yang terus berputar. Selalu disuguhi oleh notifikasi baru, scrolling terus informasi yang terus-menerus ada. Apalagi generasi sandwich yang harus membagi pekerjaan, orang tua, dan kehidupan pribadi mereka pasti akan mengalami hal yang lebih parah lagi. Burnout yang nggak bisa kita bayangin. Dan kelelahan sendiri dibagi sama Han dengan dua perbedaan utama, yaitu I-tiredness yang destruktif dan fundamental tiredness yang regeneratif. I-tiredness adalah kelelahan ego yang exhausted. Han menyebutnya sebagai solitary tiredness yang has a separating and isolating effect. Kelelahan soliter itu memiliki efek memisahkan dan mengisolasi diri. Ini itu kelelahan yang membuat kita semakin terisolasi dan juga egois. Ini yang kita rasakan saat burnout. Capek tapi nggak bisa refresh dan malah akan semakin stres. Dan hal ini akan menjadikan kita menarik diri dari orang lain. Fundamental tiredness itu berbeda dengan I-tiredness tadi. More or less of me, ego muncul, mengecil, dunia membesar, dan less I means more world. Fundamental tiredness ini fundamental yang menurut Han itu sebagai open the eye and makes room for the world. Membuka aku dan memberi ruang untuk dunia masuk ke dalam diriku. Ini jenis kelelahan yang justru membuat kita terbuka sama dunia. Ini tuh seperti capek waktu kita olahraga yang membuat kita jadi lebih segar. Burnout yang biasa terjadi ketika kita sedang bekerja atau melakukan banyak hal secara terus-menerus, itu adalah the exhausted, depressive achievement subject brings itself down. So to speak, it is tired, exhausted by itself, and at war with itself. Subjek mengalami kelelahan dan juga depresi yang menghilangkan dirinya sendiri. Ia lelah, kelelahan oleh dirinya sendiri dan berperang dengan dirinya sendiri. Han itu ngelanjutin bahwa entirely incapable of stepping outward, of standing outside itself, of relying on the other world, it locks its jaws on itself. Paradoxal, this leads the self to hollow and empty out. Sama sekali tidak mampu melangkah keluar, berdiri di luar dirinya, atau bergantung pada yang lain, pada dunia. Ia mengunci rahangnya pada dirinya sendiri. Paradoksnya, ini membuat diri menjadi hampa dan teramat kosong. Achievement subject itu terjebak dalam narcissistic self-relation, hubungannya dengan diri sendiri yang sangat narsis, karena tidak ada relation to others. Han menjelaskan, it is impossible to reward oneself or to acknowledge oneself. Tidak mungkin memberi reward pada diri sendiri atau mengakui diri sendiri. The others yang dimaksudkan oleh Han dalam konteks ini adalah orang lain atau dunia di luar diri kita. Pengakuan itu membutuhkan recognition of other. Tetapi achievement society itu menghasilkan auto-referential isolation. Kita hanya mengacu pada diri sendiri dan terisolasi. Mengutip Handike bahwa fundamental tiredness membawa inspiration of tiredness yang tells them not so much what they should as they need to be.
Inspirasi kelelahan yang memberitahu mereka bukan tentang apa yang harus mereka lakukan, tapi apa yang tidak perlu mereka lakukan. Ini bukan exhaustion, tapi singularity capacity, kapasitas unik untuk not doing regenerative. Penelitian soal digital detox itu menunjukkan manfaat yang nyata, bahwa improve attention, terus stress reduction, enhance real self-reflection. Namun, ini tuh bukan sekedar istirahat. Jadi digital detox itu bukan cuma sekedar istirahat aja, melainkan conscious disengagement dari achievement imperatif. Ketika kita melakukan detox atau digital detox, itu adalah istirahat yang sebenarnya, yang punya benefit-benefit tadi. Buku Burnout dari Han ini luar biasa banget. Dia membuka perspektif kita soal apa yang sedang terjadi di society kita, apa yang sedang terjadi di masyarakat kita. Han itu ngejelasin bahwa ternyata eksploitasi yang paling berbahaya adalah auto-exploitation atau eksploitasi terhadap diri sendiri, bukan eksploitasi dari orang lain. Yang membuat kita itu akhirnya terbakar habis, nggak bersisa. Kita selalu ditipu soal kata-kata kebebasan, padahal kita sedang dieksploitasi dan itu membakar habis apa yang kita yakini itu. Kita tuh perlu menyadari bahwa kebebasan itu bukan hanya merasa bebas, tapi benar-benar bebas. Solusinya ketika burnout bukan lagi work-life balance, tapi bagaimana kita bisa melepaskan diri dari auto-exploitation. Kalau bisa kita rangkum ya, wisdom practice yang dijelaskan oleh Han dalam Burnout Society, itu yang pertama adalah develop negative potensi. Negative potensi adalah kekuatan untuk mengatakan tidak, kekuatan untuk not doing. Bukan hanya kemampuan untuk melakukan sesuatu, tetapi kemampuan untuk tidak melakukan sesuatu. Yang kedua adalah cultivate deep attention. Menolak apa yang disebut sebagai hyper attention. Perhatian yang terus berpindah-pindah antara satu hal dengan hal yang lain. Hal ini itu harus kita halau dengan kontemplatif praktis, melakukan hal secara benar-benar mendalam. Yang ketiga adalah embrace fundamental tiredness. Artinya adalah mengetahui bahwa kita punya ego untuk lanjut terus, untuk mengerjakan semuanya terus-terusan, tetapi ego ini tuh harus kita ketahui, harus mau istirahat secara proper. Yang keempat adalah recognize auto-exploitation. Ada perbedaan mendasar antara merasa bebas dengan benar-benar bebas. Han itu nulis bahwa the project turns out to be a projectile that the achievement subject is aiming at itself. Proyek atau target yang kita kejar justru menjadi peluru yang melukai diri kita sendiri. Nah, untuk penyembuhan ini semua, tentunya kita perlu bertransformasi ya, dari achievement subject, orang yang berorientasi terus pada hasil, itu bikin self-destructive, menghancurkan diri kita, menjadi being atau menjadi orang yang mampu genuine rest, benar-benar istirahat, genuine relation to others, benar-benar punya koneksi kepada orang lain, dan genuine freedom, benar-benar merdeka, benar-benar bebas. Kita harus mulai memikirkan bagaimana jika kita berhenti menjadi entrepreneur of ourselves ke friends of ourselves. Daripada kita mikirin produktivitas yang tidak ada ujungnya itu, kenapa kita nggak mengoptimalkan apa yang disebut Han sebagai kemanusiaan untuk punya kapasitas yang lebih lagi untuk kontemplasi, untuk berelasi, bukankah semudah itu? Aku tahu this topic is so very hard to understand, memang sangat susah untuk dimengerti. Tapi kalau kalian punya pengalaman soal burnout, kalian boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman kalian atau rekomendasikan ke orang-orang lain. Gitu aja, dan sampai jumpa di video selanjutnya.